Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la mani'a ba'dah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bab 10, yaitu Islam memberi kemudahan dengan sholat jama dan qashar, ya. Tapi sebelumnya Bapak mengingatkan kepada kalian agar kalian senantiasa selalu untuk menjaga kesehatan, kalian. Kemudian banyak makanan yang mengandung vitamin, ya, karena kita itu dihadapkan dengan penyakit yang kita tidak bisa dilihat, ya. Yang penting kalian jaga kesehatan aja, protokol kesehatan kalian harus terapkan di rumah. Kemudian jangan banyak begadang, jauhi makanan yang mengandung es dan sebagainya, ya. Itu karena akan mengakibatkan kita akan sakit, ya. Itu hasil swab kemarin pun sama, ya. Rekan-rekan kalian di kelas yang lain itu ada yang terkena 3 orang, kemudian guru 4 orang. Mungkin salah satunya adalah kondisinya sekarang lagi musim penghujan, kemudian kita dihadapkan dengan COVID, Omikron dan sebagainya, ya. Yang penting kita adalah harus sehat, ya, itu ya. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum Bapak akan melanjutkan materi ini, yaitu materi bab 10 tentang Islam memberi kemudahan melalui sholat jama dan qashar, kita akan bahas tentang sholat jama dan qashar, ya. Tetapi Bapak mohon subscribe-nya, mohon like-nya dan komentarnya di video ini. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. Ya, peta konsep dalam sholat jamaah. Mungkin yang PTM minggu kemarin itu sudah Bapak jelaskan, ya, tentang sholat jamaah. Pertama adalah pengertian, kemudian ketentuannya, kemudian apalagi hukum syarat sholat yang boleh dilakukan, macam-macam sholat jamaah dan qashar, kemudian tata cara dan prakteknya. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak tidak akan panjang lebar lagi. Sebetulnya Islam itu memberikan kemudahan melalui sholat jamaah dan qashar. Tentunya sangat penting untuk kita ketahui, ya. Kemudian kalau sholat itu hal terpenting, ya, hal terpenting. Karena sholat merupakan satu ibadah yang tidak bisa diganti dengan apapun, itu ya, bagi seorang muslim. Yang kedua, sholat adalah tiang agama, ya, artinya siapa yang mendirikan sholat berarti ia mendirikan agamanya, dan siapa meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan agama. Anggaplah sholat itu adalah sebagai tiang atau pilar buat sebuah bangunan. Bangunannya apa? Yaitu kita, badan kita, atau perilaku kita. Ketika kita akan misalkan nih akan melakukan gibah atau melakukan maksiat lain, maka akan terrem, akan berhenti, karena kita berpikir, aduh, saya sering sholat, ya, kenapa saya melakukan ini? Nah, itu ya. Kemudian sholat tidak bisa dikodok atau diganti dengan amalan lain. Dibandingkan dengan ibadah lain, itu bisa dikodok atau diganti. Contoh nih, yang paling kecil, contoh misalkan puasa, kan. Puasa itu bisa diganti di hari yang lain atau dikodok. Kalau sholat nggak ada yang namanya sholat kodok. Kemudian kalau naik haji, bagi yang mampu, kalau tidak mampu tidak perlu berangkat ke atau mengunjungi Ka'bah ke Baitullah.
Tapi cukup dengan sholat Jumat yang benar untuk laki-laki, ataupun nanti kita akan berkurban dengan sholat Idul Adhanya dengan ikhlas. Nah itu termasuk adalah pengganti dari haji. Tetapi sholat tidak bisa, sholat itu diganti atau dikodo dengan yang lain. Kemudian ada pertanyaan nih, mengapa sholat itu ya Allah memberikan kemudahan kepada kita dengan sholat jamaah dan qashar, mengapa? Nah itu ya. Nah, jawabannya gampang, karena tadi sholat itu hal terpenting yang tidak bisa diganti. Artinya umat Islam harus selalu melaksanakan sholat. Itu artinya tidak boleh meninggalkan sholat dengan keadaan apapun. Oke, baiklah kita dalil tentang sholat. Wa idza darabtum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taqsuru minas sholati in hiftum ayyaf tinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu. Kemudian jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, kemudian sholat jamaah dan qashar merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Ingat, jadi sholat jamaah itu diberlakukan, sholat jamaah dan qashar diberlakukan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Seperti pertama dalam musafir atau dalam perjalanan. Kalau yang PTM kemarin mungkin sudah tahu berapa jaraknya, kemudian estimasi waktunya harus gimana, terus contoh kasusnya harus ada, kemudian ada rumus tentang jamaah tadim dan jamaah takhir kan gitu yang kemarin PTM. Tapi nggak apa-apa lah, ini yang belum bertemu dengan Bapak ini atau yang belum tatap muka dengan Bapak, kita akan bahasnya. Pelaksananya pun berbeda dari keadaan normal karena adanya ketentuan yang menyebabkan perbedaan tersebut. Hal yang terpenting adalah bagi umat Islam tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Itu yang terpenting. Pengertian sholat jamaah, nih sholat jamaah dulu ya, adalah mengumpulkan dua sholat fardu dilaksanakan dalam satu waktu. Seperti ini rumusnya ya, sholat zuhur dengan asar, keduanya boleh dikerjakan ya pada waktu zuhur atau di sholat yang kedua pada waktu asar. Nah, kemudian sholat isya dengan sholat maghrib dengan isya boleh disatukan, boleh, baik dikerjakan di maghrib atau dikerjakan di isya atau di sholat kedua. Nah, sedangkan sholat subuh itu tidak boleh dijamaah. Alasannya adalah karena sholat subuh itu semuanya sudah di tempat, artinya orang sudah istirahat, kemudian di tempat, ya, tidak dalam perjalanan dan sebagainya, itu kan gitu. Kemudian hukum sholat jamaah. Hukum sholat jamaah adalah diperbolehkan atau dimubah ya bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan seperti tadi dalam kesulitan ya. Kemudian ini ya, sholat yang boleh dijamaah apa saja? Pertama adalah pasangan sholat yang boleh dijamaah, zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Kemudian syarat sah sholat jamaah itu pertama adalah dalam perjalanan jarak yang ditempuhnya kurang lebih dari 80,6 km. Kira-kira berapa ya? Bandung Pangandaran ya, atau Bandung Jawa Tengah bisa itu ya, yang melebihi dari 7 jam ya, itu yang melebihi dari 7 jam. Nah, kemudian yang kedua, perjalanan yang kita tempuh bukan untuk maksiat atau bertujuan untuk maksiat, namun untuk bertujuan baik seperti bersilaturahmi, berdagang, rekreasi dan lain-lain. Tetapi nih,
tujuannya hanya untuk maksiat, misalkan untuk berjudi, saya berangkat dari Bandung ke Jawa Tengah hanya untuk berjudi, nah itu untuk maksiat. Atau menjual diri misalkan, atau misalkan untuk merampok, nah itu tidak boleh ya, tidak boleh dijama sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan ketakutan dan rasa khawatir seperti perang. Nah ini yang lagi perang boleh dijama, boleh dikosor, boleh ya. Orang yang sakit, nah boleh dijama, boleh ya. Daripada kita tidak melaksanakan sholat, lebih baik sholat kita dijama gitu. Kobape lagi, sholat itu kepada orang yang sakit pun diwajibkan dengan cara apapun. Boleh dengan bersandar, boleh dengan tengkurap, boleh dengan sambil bahasain Sundanya tangan angkarak, atau misalkan hanya bisa mengucapkan saja, atau dengan misalkan isyarat boleh. Yang penting sholat tidak boleh ditinggalkan walau dalam keadaan sakit. Atau hujan lebat nih mengakibatkan takut di jalannya banjir, atau kita longsor dan sebagainya, atau angin topan. Nah itu kan dalam keadaan tertentu yang tidak bisa kita laksanakan, atau bencana alam dan sebagainya. Nah, kemudian macam-macam sholat. Yang pertama adalah sholat jamak tadim ya, atau takdim, yakni menjama sholat yang dilaksanakan dalam keadaan dalam waktu yang pertama dilaksanakannya. Ini ya jamak tadim itu. Contoh, zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu zuhur. Artinya kita melaksanakan sholat zuhur dulu ya. Setelah sholat zuhur kita tarik sholat asar ke zuhur, dilaksanakan di waktu zuhur 4 rakaat sama. Artinya ketika kita menjama jamak takdim, waktu sholat zuhur kita laksanakan 4 rakaat dan sholat asar kita 4 rakaat, maka ketika itu kita melaksanakan 8 rakaat. Kemudian sholat maghrib dengan isya. Nah, laksanakan dulu sholat maghrib 3 rakaat, kemudian menarik sholat sholat isya kepada maghrib 4 rakaat, jadi 7 rakaat. Kemudian yang kedua adalah jamak takhir, yaitu menjama sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua. Kalau jamak takhir itu melaksanakan sholat jamak itu ya, misalkan zuhur dengan asar, maka dilaksanakan di waktu asar ya. Kita melaksanakan sholat zuhur dulu ya. Ini syaratnya kalau jamak takhir itu boleh mengerjakan sholat asar dulu, boleh mengerjakan sholat zuhur dulu ya. Yang mana dulu lah, yang penting kita melaksanakan sholat jamak takhir ya. Atau dengan sholat maghrib misalkan ya, kita melaksanakan sholat maghrib dulu boleh, kita melaksanakan sholat isya dulu boleh, kemudian menjama sholat maghrib. Artinya isya adalah kita laksanakan, kemudian yang kedua adalah sholat maghrib. Oke. Baiklah narasumber, kita lanjutkan video yang tadi ya. Kemudian syarat melaksanakan sholat jamak takdim. Pertama adalah mendahulukan sholat yang lebih awal dari sholat yang kedua. Contohnya, Bapak akan melaksanakan jamak tadim duhur dengan asar, maka Bapak akan mendahulukan dulu sholat duhur dulu, kemudian sholat asar 4 rakaat. Jadi duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, jadi 8 rakaat. Kemudian yang kedua, berniat menjama sholat, dan saat yang paling tepat untuk menjama berniat itu adalah pada sholat yang pertama. Artinya kalau duhur dengan asar misalkan, maka niatnya di sholat duhur yang pertama. Begitupun sholat maghrib dengan isya, maka niatnya yang paling baik itu adalah di sholat maghrib. Kemudian yang kedua adalah tidak menyelingi antara dua sholat itu. Artinya tidak boleh melakukan perbuatan lain ya. Contoh misalkan setelah selesai sholat yang pertama, misalkan duhur dulu nih, selesai sholat duhur saya mau misalkan
wiridan dulu, jangan ya, jangan terselingi dengan perbuatan lain. Kemudian setelah selesai misalkan sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kalian berdiri lagi untuk melaksanakan sholat asar. Begitu sama kelas sholat maghrib dan isya. Yang keempat, tetap dalam keadaan bersapar atau dalam perjalanan saat mengawali saat pertama hingga selesai dirinya dan mengawali sholat yang kedua. Itu artinya tetap dalam perjalanan. Arti kalau sudah sampai mah tidak boleh melakukan sholat jamaah. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah syarat melaksanakan sholat jamaah takhir. Ya. Yang pertama, berniat menjamaah sholat dan saat yang paling untuk berniat sholat jamaah takhir adalah pas sebelum berlalunya waktu yang pertama. Itu ya. Yang kedua, dilaksanakan secara beruntun. Nah, tadi sudah dibahas, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Ketiga, jamaah takhir adalah mengakhirkan pelaksanaan sholat pertama di waktu sholat yang kedua. Dianjurkan baginya untuk melaksanakan sholat kedua. Jadi kalau jamaah takhir itu sholat yang kedua dulu. Lamun misalkan gini, Bapak melaksanakan menjamaah takhir duhur dengan asar, maka Bapak akan melaksanakan sholat duhur dulu sebelum melaksanakan sholat asar. Itu kalau jamaah takhir di sini ketentuannya ya. Kemudian tidak menyelingi antara dua sholat itu, yaitu tidak diselingi atau jeda yang lamanya antara sholat itu, misalnya untuk ngobrol, tadi wiridan dan sebagainya. Yang ketiga, yang selanjutnya tetap dalam keadaan bersapar, tadi sudah jelaskan ya. Kemudian tidak boleh bermakmum kepada orang yang menetap. Artinya misalkan ada yang berjamaah di depan, kita bermakmum misalkan ke situ, tapi niat kita misalkan menjamaah, itu tidak boleh. Jadi kalau sholat jamaah sendiri aja lah sholatnya gitu. Kemudian perjalanan itu dilakukan bukan untuk bermaksiat. Kemudian mengetahui bahwa ia boleh menjamaah sholat. Sholat qashar tadi sudah dijelaskan. Nah, kita akan membahas materi selanjutnya itu tentang sholat qashar. Jamaah sudah beres. Sekarang kita akan membahas tentang sholat qashar. Kalau sholat qashar itu adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 menjadi 2 rakaat. Luar biasa Islam itu ya. Dengan demikian sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat, yakni duhur, asar, dan isya. Sedangkan maghrib dan subuh tidak bisa diqashar, artinya tidak boleh diringkas. Hukum sholat qashar adalah mubah, diperbolehkan bagi orang yang memenuhi persyaratannya. Jadi apa syaratannya? Pertama adalah dalam perjalanan jauh. Nah ini ya. Yang kedua, perjalanan untuk bertujuan baik, tidak untuk maksiat, tadi sudah dibahas. Kemudian perjalanan dilakukan untuk menuju suatu tempat itu, tentunya orang orang yang mempunyai tujuan yang baik. Ya, itu ya. Kemudian jarak yang ditemuinya tadi sudah dibahas. Itu ya persyaratannya, hampir sama dengan sholat jamaah. Kemudian dalam keadaan ketakutan, perang, sakit, hujan lebat, kemudian angin topan dan bencana alam. Kemudian diniatkan qashar sholat itu dalam hati. Kemudian sholat yang diqashar itu adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah itu ya. Kemudian mengetahui tata cara melaksanakan sholat qashar. Itu ya tentang sholat qashar. Selanjutnya sholat. Nah sekarang sholat jamaah dan qashar. Jadi kita melaksanakan jamaah, kemudian jamaah itu diqashar. Nah, gimana Pak? Boleh. Ya. Artinya sholat jamaah qashar itu adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamaah sekaligus diqashar. Nya dijamaah, nya diqashar. Ya, luar biasa Islam itu memberi kemudahan tentang sholat. Hukum dan syarat sahnya sama dengan sholat jamaah dan qashar. Apabila kita sudah paham
tata cara sholat jamaah dan qashar, tidak sulit untuk mempraktekkan sholat jamaah dan qashar sekaligus. Kemudian nih praktek sholat jamaah takdim, nih berniat menjama sholat yang pertama, sholat zuhur dengan jamaah takdim ya. Kemudian apabila ucapkan bacaan niat adalah ini niatnya nih, usolli fardhu dhuhri arba rakaati majmu'an ilaihi asri ya, jamaah takdim mustaqbilal kiblati lillahi taala, cukup segitu ya. Ya, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar takbiratul ihram. Kemudian laksanakan sholat zuhur 4 rakaat seperti biasa ya, kemudian salam. Setelah salam sholat yang pertama ini langsung berdiri, tidak boleh diselingi kegiatan lain seperti zikir, berdoa, berbicara lain, dan kita langsung berdiri untuk melaksanakan sholat yang kedua, itu sholat asar. Berdiri dan niat sholat yang kedua apa yang diucapkan, maka usolli fardhu asri arba rakaati majmu'an ilaihi dhuhri ya, jamaah tadi mustaqbil kiblati lillahi taala, cukup segitu ya. Takbiratul ihram, kemudian melaksanakan sholat seperti biasa 4 rakaat dan salam, itu jamaah tadi. Ya, praktis sholat qashar nih, gitu, Bapak ringkas saja ya videonya biar cepat ya. Kalau sholat qashar itu berniat melaksanakan sholat qashar, apabila diucapkan maka kita mengucapkan niat usolli fardhu dhuhri atau asar ya, atau sholat asar atau duhur atau isya rakaataini qashron. Nah, rakaataini boleh misalkan gini, Bapak rek sholat duhur misalkan usolli fardhu dhuhri rakaataini qashron. Nah, qashron itu apa namanya mengqashar itu meringkas ya. Qashar itu rakaataini kan itu 2 rakaat, qashron meringkas lillahi taala, cukup segitu. Kemudian takbiratul ihram, setelah sholat 2 rakaat seperti biasa tanpa kunut dan tanpa tahiyat awal gitu. Kemudian salam, artinya tidak ada tahiyat awal dalam sholat qashar ya. Kemudian praktek sholat jamaah qashar, misalkan nih Bapak mau menjama kemudian meringkas di jamanya diringkas, boleh ya. Kemudian kita berucap niat usolli fardhu dhuhri rakaataini qashron majmu'an alail asri ada lillahi taala, cukup segitu ya. Artinya saya berniat zuhur 2 rakaat digabungkan dengan asar dengan jamaah takdim serta diqashar karena Allah taala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat zuhur 2 rakaat ya karena diqashar, kemudian salam. Kemudian berdiri niat sholat yang kedua, itu sholat asar. Apabila diucapkan maka kita berniat dulu, niatnya lah boleh dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Saya berniat misalkan sholat asar 2 rakaat digabungkan dengan sholat duhur dengan jamaah takdim serta diqashar karena Allah taala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian sholat asar 2 rakaat dengan diqashar. Kemudian setelah sholat, oke, demikianlah materi yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di kesempatan lain dengan ucapan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan nanti Bapak akan share lagi video tentang bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.